Sopir truk Heru Susanto yang truknya tertabrak kereta api berantas di perlintasan Jalan Madukuro Raya Semarang kembali menjalani pemeriksaan di Satlantas Polrestabes Semarang. Kepada awak media, ia mengakui bahwa truk melewati jalur yang seharusnya tidak boleh dilewati. Heru menyebut awalnya truk sempat mogok di perlintasan. Setelah menyala, truk sempat nyangkut dan kembali mogok. Ia mengaku bahwa baru mendengar sirine setelah berhasil melewati satu rel. Tak hanya itu, ia juga mengakui melewati jalur yang seharusnya tidak boleh dilewati. Hal itu ia lakukan untuk memangkas waktu agar lebih cepat sampai tujuan. Tak hanya sopir dan kernet, polisi juga tengah memeriksa penjaga palang pintu dan akan diagendakan pemeriksaan masinis serta asisten masinis pada Jumat besok. Pak, hasil pemeriksaan kemarin apa Pak yang ditanyakan polisi apa aja Pak? Ya, emang itu salah jalur. Salah jalur? Ya. Berapa kali sih Pak lewat situ? 2 kali ini. 2 kali ya. Mau kemana, dari mana? Dari Tugu mau ke Johar Biro. Ambil apa Pak? Ambil kren. Ambil keren Ya. ya? Mau diantar kemana Pak? Mau diantar ke Solo. Mau diantar ke Solo? Ya, dari Johar ke Solo. Waktu kejadian itu sirine udah bunyi atau belum Pak? Saya dengar udah masuk rel pertama itu, dengar sirine. Oh, udah sirine. Ya. Itu benar mogok atau nyangkut sih kalau sebenarnya mobilnya? Mogok di rel kedua, mati mesin. Oh, mati mesin. Bukan nyangkut ya? Enggak, yang kedua mungkin nyangkut, yang itu yang saya nyalain. Nyalain kedua Ya, itu. nyala lagi kan gerak kurang lebih 1 meter itu udah nggak bisa, terus mesin mati lagi. Saya dengar apa itu orang saya suruh keluar. Berarti sempat mogok. Sebelumnya, pemirsa, Polrestabes Semarang melakukan pemeriksaan terhadap sopir dan kernet truk yang terlibat kecelakaan dengan kereta di perlintasan Madukuro Semarang. Polisi juga mendalami terkait adanya dugaan pelanggaran. Kasat Lantas Polrestabes Semarang AKBP Yunaldi mengatakan sopir truk dan kernet sudah menyerahkan diri. Sebelumnya mereka lari ke rumah kerabat yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Dari keterangan sementara sopir, truk tronton hendak mengambil alat berat di kawasan Kota Lama. Kemudian barang tersebut akan diantar ke Solo. Polisi pun menggandeng tim ahli, salah satunya dari bidang perhubungan, untuk mengetahui kelas jalan yang dilalui truk, sehingga nantinya bisa diketahui apakah ada pelanggaran atau tidak. Kita minta keterangan, besok kita akan minta keterangan petugas palang, termasuk masinis kereta api maupun asisten masinisnya. Kita tahap ini baru dalam pemeriksaan statusnya saksi. Selesai kita minta keterangan saksi-saksi ini semua, kita gelarkan perkara, baru nanti apakah ini bisa naik penyidikan atau perlu pendalaman lagi. Mereka kelas, kita akan minta keterangan itu kelas jalannya boleh nggak untuk tronton besar itu, yaitu kendaraan itu, ya itu kelas jalan berapa kan gitu. Dan untuk mendalami hasil olah TKP kecelakaan kereta api dan truk, kami sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto. Selamat sore Pak Bayu. Ya, selamat sore Mbak Stefan. Baik, Pak Bayu, kami ingin mengupdate terlebih dahulu sejauh ini sudah ada berapa orang saksi yang diperiksa terkait kecelakaan tersebut? Ya, jadi Satlantas Polrestabes Semarang sudah melakukan beberapa saksi yang dilakukan pemeriksaan. Yang pertama adalah saksi yang memang melihat saat itu kejadiannya, kemudian supir dan truk sementara memang diperiksa sebagai saksi, dan juga penjaga palang pintu yang kebetulan tadi siang masih dalam pemeriksaan dan sekarang masih diperiksa. Untuk masinis dan asisten masinis, rencana hari Jumat kami sudah mengundang yang bersangkutan supaya hari Jumat hadir di Satlantas Polrestabes Semarang. Untuk sopir dan kernet, apakah sampai saat ini pemeriksaan masih berlangsung, Pak? Keduanya masih diamankan di Polres, di Polda dan Polres? Pemeriksaan tinggal didalami, cuma mungkin sudah hampir selesai. Tetapi yang bersangkutan memang diamankan di Satlantas Polrestabes Semarang. Kernet dan supirnya ada di sana. Baik. Kebetulan tadi saya juga ke sana.
Baik, berdasarkan olah TKP dan pemeriksaan saksi sejauh ini Pak, apakah sudah bisa dipastikan penyebab kecelakaan ini karena truk yang mogok? Kalau keterangan supir, apa sebenarnya penyebab truk bisa mogok Pak? Ya, kalau kita tadi sempat pengakuan dari supirnya yang bersangkutan memang hanya macet saja, mogok mesinnya. Begitu dia masuk ke rel kereta apinya, dia sempat menghidupkan, begitu mati, mencoba menghidupkan lagi kontaknya, belum bisa sampai 4 kali, ke-5 kali baru bisa bunyi, tetapi begitu maju hampir 1 meter mati lagi. Gitu. Baik, Pak Bayu, sopir truk sempat mengakui bahwa ia salah melewati jalur tersebut. Apakah memang jalur ini adalah jalur yang memang seharusnya tidak dilewati oleh truk seperti yang dikendarai oleh supir truk tersebut, Pak? Ya, memang itu masih nanti kita pertanyakan juga nanti ke Dinas Perhubungan apakah itu jalurnya kelas berapa. Memang penyampaiannya itu jalan kelas 2 yang tidak diizinkan untuk kendaraan-kendaraan yang besar bebannya seperti itu. Kalau proses penutupan palang pintu penyeberangan dari hasil pemeriksaan ataupun olah TKP, apakah sudah sesuai dengan prosedur, Pak? Ya, kalau penutupan palang pintu itu sudah sesuai. Karena di mana kereta mau lewat itu sudah ada bunyi sirena dan juga palang pintunya sudah akan nutup. Tetapi kendaraan truk ini memang berhenti di berhenti di rel kereta api tersebut. Jadi memang tidak bisa bergerak. Dan informasinya pihak ini baru penyampaian dari penjaga palang pintunya itu sudah ada dari pihak masinis itu mencoba melakukan pengereman yang urgen, yang ada rem urgen untuk kereta api, dan itu sudah dilakukan. Baik, jadi penjaga palang pintu pada saat truk mogok dan terjebak di tengah rel ini sudah melakukan sesuai prosedur ya Pak? Sudah menginformasikan kepada masinis terkait dengan adanya truk yang terjebak di rel? Ya, betul, sudah disampaikan. Baik, artinya dari hasil olah TKP dan pemeriksaan sejauh ini Pak, kesimpulan sementara apakah ditemukan indikasi adanya unsur kelalaian atau human error Pak dalam kecelakaan ini? Ya, nanti itu akan dilakukan gelar perkara ya apabila saksi-saksi sudah diperiksa oleh pihak Satlantas Polrestabes, nanti akan dilakukan gelar perkara di mana nanti hasilnya akan kita sampaikan juga, walaupun dari hasil CCTV maupun penyampaian dari supir tadi pengakuan ya itu udah ada penjelasan dari supir truknya yang bersangkutan itu sebenarnya bukan tempat jalannya dia. Kemudian dari hasil analisa di CCTV dan juga kemudian ada petugas kereta api itu melihat bahwa ada nyangkut truk itu kayaknya menyangkut sehingga ada ban belakang itu tidak bisa berjalan. Itu mungkin hanya analisa. Artinya apakah ada kemungkinan penetapan tersangka Pak setelah gelar perkara dilaksanakan? Ya jelas, nanti setelah gelar perkara pasti akan disampaikan tentang tersangkanya. Kapan kira-kira Pak gelar perkara ini akan dilaksanakan? Nah, kita masih menunggu pemeriksaan dari masinis maupun asisten masinisnya. Baik, asisten dan asisten masinis akan diperiksa besok. Kami tunggu hasil pemeriksaannya. Terima kasih Akabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto sudah bergabung di Berita Satu Sore.